Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dakwah Tangsel, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Dari ayat ini kita dapat mengambil hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kedudukan para ulama dengan satu karakter yang istimewa, yaitu rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tentu saja para ulama adalah orang-orang yang menjadi garda terdepan dalam mendidik umat, dalam mengayomi umat. Mereka bersikap ikhlas, bersifat wara', dan mereka menjaga dari yang halal dan haram. Bahkan mereka membimbing umat, menunjuki umat untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Karena orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Di samping itu, baginda Rasulullah SAW juga di dalam hadisnya menyampaikan, Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Tentu saja yang dimaksud pewaris di sini adalah mewarisi ilmunya, mewarisi amanah dakwahnya. Sehingga layaklah jikalau kita menempatkan posisi ulama pada posisi yang mulia sebagai orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mendidik umat, orang-orang yang dalam garda terdepan untuk berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, baik kepada masyarakat secara umum maupun kepada para penguasa. Sahabat Dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, berkaitan dengan pergantian kepengurusan dan juga pergantian Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode tahun 2020 sampai 2025, dan kaitannya dengan posisi ulama terhadap khususnya para penguasa atau pemerintah, maka amat wajar jika umat Islam di Indonesia sangat berharap bahwa para ulama yang tergabung dalam MUI ini menjadi betul-betul ulama yang memimpin dan mengayomi umat. Nah, ulama yang memimpin dan mengayomi umat selayaknya memiliki beberapa karakter. Yang pertama adalah meletakkan loyalitasnya kepada Islam. Tentu saja sebagai ulama, tentu mereka yang paling paham bagaimana meneguhkan akidah dan mewujudkan keimanan dalam ketaatan kepada Allah, bahkan membimbing umat dalam ketaatan kepada Allah. Maka para ulama yang diharapkan oleh umat adalah yang meletakkan loyalitas tertingginya kepada Islam, bukan kepada siapapun, apalagi kepada para penguasa. Bahkan para ulama yang diidamkan oleh umat adalah ulama yang dapat meluruskan penguasa sekiranya loyalitas penguasa tidak diletakkan kepada Islam. Ini yang pertama. Dan yang kedua, umat Islam Indonesia pasti sangat mengharapkan para ulama ini dapat mengawal penguasa, mengawal para pemimpin agar kebijakan yang mereka telurkan senantiasa berada di dalam rel kebenaran, rel keadilan. Tentu saja kebenaran dan keadilan ini dapat terwujud hanya ketika aturan syariat Islam diterapkan. Para ulama hendaknya mengawal agar semua pertimbangan untuk membuat keputusan yang dilakukan oleh penguasa senantiasa bersumber kepada wahyu Allah. Inilah tugas para ulama. Dan yang ketiga, para ulama yang diidamkan oleh umat adalah ulama yang menjadi garda terdepan ketika mengoreksi kebijakan yang keliru yang dihasilkan oleh penguasa. Ketika kebijakan itu zalim,
ketika kebijakan itu tidak adil, ketika kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat, maka para ulama inilah yang hendaknya berada di garis terdepan dalam mengoreksi kebijakan penguasa. Hal ini penting untuk dipahami bersama oleh kita, dan tentunya para ulama, para guru-guru kita memahami ini untuk menjamin baiknya bangunan masyarakat kita, untuk menjamin keberlangsungan kapal besar umat Islam dan bangsa Indonesia. Kerusakan masyarakat itu diakibatkan oleh kerusakan para pemimpin. Dan kerusakan para pemimpin itu diakibatkan oleh kerusakan para ulama. Dan kerusakan para ulama disebabkan oleh hubul mal wal jah, oleh cinta kepada harta dan kedudukan. Maka posisi penting para ulama dalam kapal besar masyarakat kita ini betul-betul harus kita kawal dan tentunya kita pahami bersama. Sahabat wa Tangsel yang dirahmati Allah. Sebaliknya, umat Islam tentu sangat tidak menginginkan adanya para ulama yang beri pihak pada kebatilan, atau dalam istilah para ulama disebut ulama su. Ulama su menurut para ulama diantaranya Az-Zahabi, kemudian Imam Al-Ghazali dan sebagainya, dapat diringkas dalam sifat-sifat yang merupakan kebalikan dari ulama yang lurus. Ulama su ini adalah ulama yang menjual agamanya demi dunia, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, demi kedudukan, demi harta. Ulama su adalah ulama yang menghiasi kebatilan, menghiasi kezaliman, wabil khusus menghiasi kezaliman penguasa, sehingga seolah-olah kezaliman tersebut dipandang sebagai satu kebenaran di depan masyarakat. Sehingga kebijakan yang salah mendapatkan stempel dari ulama, seolah-olah kebijakan tersebut sudah benar dan sesuai dengan Islam. Inilah bahaya dari ulama su atau ulama buruk. Sesuatu kesalahan, sesuatu kezaliman yang tadinya secara kasat mata terlihat sebagai benar-benar satu kezaliman, satu ketidakadilan, tapi dengan polesan dari ulama menjadi sebuah kebenaran, dan siapapun masyarakat, rakyat, umat yang berusaha untuk memprotes, mengoreksi kebijakan tersebut seolah-olah bersikap salah, sebab seolah-olah kebijakan tersebut telah dibenarkan oleh para ulama yang merupakan ulama su tadi. Sahabat Tangsel, tentunya para ulama, guru-guru kita yang duduk di Majelis Ulama Indonesia di periode terbaru ini tentunya memahami ini semua, dan mudah-mudahan mereka semua, para guru-guru kita, adalah senantiasa para ulama yang meletakkan loyalitas pada Islam, para ulama yang senantiasa mengawal dan mengoreksi para pemimpin dan penguasa kita, sehingga tetap berada di rel yang benar, berada di jalur yang diridhoi Allah, yaitu menerapkan syariat Islam dalam segala bidang kehidupan. Lebih lengkap silakan baca di Bulletin Kafah edisi 170 yang dapat sahabat sekalian akses di kolom deskripsi di bawah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.